Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, Pak Guru juga baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen terlebih dahulu, anak-anakku. Mbak Amilatul Nasibah, Mbak Eka Zahrina, Mbak Amanda, Mas Krisna, Mbak Rizky Fadila, Mbak Arisanti Mumtazah. Semua berangkat semua ya hari ini. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai aliran-aliran di dalam ilmu kalam. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang sejarah berdirinya ilmu kalam, sejarah munculnya ilmu kalam, kemudian sebagian dari aliran atau firqah ilmu dari golongan ilmu kalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari lanjutan dari firqah atau golongan ilmu kalam tersebut. Yang selanjutnya ada firqah atau golongan yang disebut sebagai Jabariyah. Siapa itu Jabariyah, Pak Guru? Jabariyah itu asal katanya adalah dari kata jabaro yajibur, artinya memaksa. Anak-anakku bisa lihat di depan, Pak Guru sudah menampilkan PowerPoint supaya memudahkan. Jabariyah adalah kelompok orang yang memiliki paham bahwa segala sesuatu dari perbuatan manusia, dari kodok dan kodarnya, semua sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diganggu-gugat. Artinya kita tidak mampu untuk mengubah keadaan kita. Tokoh yang mencetuskan paham Jabariyah diantaranya ada Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan. Ini adalah tokoh yang paling terkenal dari Jabariyah. Kemudian ada Husain bin Muhammad An-Najjar, kemudian Ja'ad bin Dirham. Paham Jabariyah ini muncul sejak awal Islam, tetapi berkembang menjadi aliran atau pola pikir dalam ilmu kalam yang dikembangkan pada masa Daulah Bani Umayyah. Apa saja kemudian inti ajaran dari Jabariyah? Nah ini ya, doktrin pokok ajaran Jabariyah diantaranya ini supaya anak-anakku semua mengetahui. Yang pertama, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ini dicetuskan oleh Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ini adalah salah satu tokoh Jabariyah yang dia tidak meninggalkan dia tidak melakukan sholat selama 40 hari. Jadi dia meninggalkan sholat selama 40 hari. Dan manusia serba dipaksa oleh Tuhan dalam segala hal. Ibaratnya kita adalah seperti wayang. Tuhan itu seperti seorang dalang. Nah, itu pemahaman dari kaum Jabariyah. Jadi Pak Guru, kemudian anak-anak itu semua adalah wayang yang dimainkan oleh sang dalang. Siapa itu? Tuhan. Itu Jabariyah. Kemudian surga dan neraka tidak kekal.
Iman adalah ma'rifat atau membenarkan di dalam hati, hanya membenarkan di dalam hati. Kalau kita dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya iman adalah qaulun bil lisan atau iqrarun bil lisan wa amalun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Jadi kita mengucapkan sesuatu yang kita yakini, kemudian kita melakukannya. Tapi dalam konteks pemahaman kaum Jabariyah, mereka hanya memilih satu, bahwa iman itu adalah hanya tasdiqun bil qalbi saja, artinya membenarkan di dalam hati. Kemudian kalau Tuhan atau Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran dinilai sebagai makhluk. Ini berbeda dengan pemahaman dari Asy'ariyah dan Maturidiyah yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk. Ya, Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah golongan Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala ya'tazilu i'tizalan, mu'tazilun mu'tazalun atau mu'tazalatun. Yang unik dari kaum Mu'tazilah itu begini, slogan atau semboyan yang paling dipegang oleh Mu'tazilah adalah al-manzil baina manzilataini, dua tempat di antara dua tempat. Al-manzil adalah satu tempat, baina manzilataini, antara surga dan neraka. Surga dan neraka disebutkan dalam istilah manzilataini. Jadi bayangannya adalah di sini ada neraka, kemudian di sini ada surga. Di tengah-tengah ini adalah al-manzil baina manzilataini. Orang kafir masuk neraka, orang beriman masuk ke surga. Di mana tempatnya orang munafik? Di mana tempatnya orang fasik? Maka di al-manzil baina manzilataini, tidak masuk surga, tidak masuk neraka, di tengah-tengah. Jadi andai kata surga itu kan dingin, neraka itu kan panas. Jadi kalau di tengah-tengahnya berarti kan aman. Andai kata Pak Guru punya ayam, kemudian Pak Guru letakkan di tengah-tengah, berarti kan ayam milik Pak Guru kan bisa menetas semuanya. Ini guyonan saja. Ini yang paling didengungkan oleh kaum Mu'tazilah. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Wasil bin Atha. Mu'tazilah ini mengedepankan rasional. Jadi semua serba dinalar. Bahkan Mu'tazilah itu begini, apakah kita sebagai manusia mampu untuk memahami hukum Tuhan, hukum Allah hanya dengan akal? Jawaban Mu'tazilah, hukum Tuhan, hukum Allah itu bersesuaian dengan akal. Apa yang dinyatakan oleh akal itu baik, maka itu pasti baik menurut Allah. Itu Mu'tazilah. Bahkan andai kata ada seseorang yang hidupnya jauh, tidak menerima syariat dari Nabi, tidak berbaur dengan golongan ulama, dia tetap dihukumi sebagai seorang mukallaf. Dengan apa? Dengan menemukannya akal, artinya akal dia mampu membedakan ini baik, ini buruk. Jika sesuatu yang dianggap oleh akal itu baik, dia kerjakan, maka dia dapat pahala. Kalau sesuatu yang dianggap jelek oleh akal itu dikerjakan, maka dia dapat dosa dan dia nanti masuk neraka. Itu dari golongan Mu'tazilah. Kita akan menginjak kepada golongan yang selanjutnya, yaitu Asy'ariyah atau disebut juga dengan Asy'ariyah. Nah, siapa pendirinya? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu nasabnya bersambung dengan Abu Musa Al-Asy'ari.
Musa al-Asy'ari itu adalah sahabat Nabi. Jadi kalau anak-anak nanti belajar di fikih, kemudian ada hadis tunkahul mar'atu li arba'in, itu diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Itu Imam Abdul Hasan al-Asy'ari bersambung nasabnya sampai Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi. Tapi perlu diketahui anak-anak bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari dulunya adalah golongan Mu'tazilah. Beliau berkecimpung atau bergelut di dalam paham Mu'tazilah sampai usia 40 tahun. Imam Abu Hasan al-Asy'ari setelah umur 40 tahun beliau kemudian mendeklarasikan, saya keluar dari Mu'tazilah. Beliau naik di mimbar masjid di Basrah, kemudian beliau mencopot jubahnya. Beliau mengatakan, saya keluar dari Mu'tazilah. Saya melepaskan Mu'tazilah sebagaimana saya melepaskan jubah saya. Ada dipahami anak-anak? Ya. Itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, mendirikan yang kita kenal dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ini penting untuk perkulas bahwa ajaran atau doktrin dari Asy'ariyah adalah Tuhan atau Allah memiliki sifat tapi tidak dapat dibandingkan dengan sifat makhluk. Artinya tidak serupa dengan makhluk. Kalau zaman dulu anak-anak belajar di madrasah diniyah kan ada sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil Allah. Wallahu mawjudun qadimul baqi mukhalifun lil khalqi bil ikhlaqi. Mukhalifun lil khalqi bil ikhlaqi. Allah itu berbeda mutlak dengan makhluk. Maka ada kemudian golongan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa Tuhan itu punya wajah, punya tangan, itu disebutnya sebagai golongan musyabbihah, orang yang menyerupakan Tuhan. Bahkan ekstrim bahwa Tuhan itu ya serupa seperti kita. Anak-anak perlu diketahui supaya nanti tidak terkena paham demikian. Kemudian ada golongan Maturidiyah. Siapa pendirinya? Abu Mansur al-Maturidi. Golongan Asy'ariyah dan golongan Maturidiyah ini yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat doktrin pokok dari golongan Maturidi. Akal dapat mengetahui baik dan buruk perbuatan, tetapi akal tidak mampu memerintahkan untuk melakukan perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Apa yang disampaikan oleh kaum Mu'tazilah tadi, bahwa akal mampu memahami hukum Allah dengan kesesuaiannya pada kecondongan kebaikan atau keburukan, ya, Maturidiyah mengakui hal itu. Tetapi tidak selalu apa yang Allah tetapkan itu selalu bersesuaian dengan akal, karena bagaimanapun akal kita itu matang, tidak selalu bisa menjangkau kesesuaiannya hukum Tuhan itu. Kemudian Tuhan menciptakan daya pada manusia dan manusia bebas memakainya. Yang kita diberikan kekuasaan, bahasanya anak-anak, kudrat atau irodat, kehendak, sehingga kita melaksanakan sholat, kita dapat pahala, kita meninggalkan sembahyang, kita dapat dosa. Kemudian kehendak dan perbuatan Tuhan sesuai dengan hikmah dan keadilan yang diciptakannya. Pasti tidak mungkin tidak. Kemudian
Tuhan dapat dilihat di akhirat, kelak. Tetapi bila kaifa, berbeda dengan golongan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan bahwa Tuhan, kita mampu melihat Tuhan nanti di akhirat, tetapi bagaimana caranya? Bila kaifa, tanpa ada seseorang yang mengetahui caranya bagaimana. Bila kaifa, tanpa kita tidak tahu, karena itu sudah dinaskan di dalam Quran. Pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka meskipun mati sebelum bertaubat. Ini berbeda dengan golongan sebelumnya. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang Khawarij, golongan yang berbuat dosa besar, ya sudah, dia dihukumi kufur dan halal darahnya. Itu kalau ingin tahu. Kemudian iman adalah tasdik dan ikrar, sedangkan amal hanyalah penyempurna iman. Anak-anak, itu yang kita dapat pelajari pada kesempatan kali ini. Sekarang Pak Guru ingin mengetes pemahaman kalian. Sejauh mana Pak Guru menyampaikan, sejauh mana bisa menangkap. Mbak Ansari, ya, siapa pendiri dari golongan Asy'ariyah? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Mbak Heni Amanda, ya, ini siapa pendiri dari golongan Mu'tazilah? Ya. Kasih. Siapa? Imam Imam Wasil bin Atha. Kemudian Mbak Eka Syahina. Iya. Siapa tokoh yang paling terkenal dari Al-Jabariyah? Jahm bin Safwan. Ya, betul, bagus. Jahm bin Safwan. Oke, anak-anakku semua, kita akan mencoba untuk menyimpulkan, kemudian merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bahwa intinya anak-anakku bisa menggunakan 5 hal. Pertama, golongan Jabariyah itu berpaham bahwa segala perbuatan manusia sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Kemudian golongan Mu'tazilah memiliki semboyan al-manzil baina manzilataini. Ada satu tempat di antara surga dan neraka, diperuntukkan bagi mereka orang-orang munafik. Kemudian ada golongan Asy'ariyah. Ini harus hafal ya. Pendirinya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada golongan Maturidiyah. Pendirinya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah yang kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak semua, kita sudah belajar dan Pak Guru sudah melihat bahwa sudah cukup bagus penangkapannya. Untuk lebih menguatkan, Pak Guru ada sedikit tugas. Nanti anak-anak pergi ke perpustakaan, kemudian cari buku perbandingan akidah Islam
Di sana poin Jabariyah, poin Mu'tazilah, poin apa itu? Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah dirangkum, ditulis di buku catatan. Pertemuan yang akan datang akan Pak Guru bisa, begitu ya? Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Pak Guru akhiri, kita berdoa bersama-sama dulu ya sebelum menutup kelas dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Guru, tetap semangat, jangan menyerah, capai cita-cita setinggi apa? Setinggi angkasa. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.